Hai hai hai, kembali lagi bersama saya Anay. Masih di Teman Manifestasi Channel yang paling kalian cintai bersama coach yang paling kalian sayangi satu-satunya. Aduh, kenapa muka aku kayak kaca ya, glowing banget, Masya Allah, tabarakallah ya. Lagi nyobain produk baru ya, nggak apa-apa. Oke, aku mau ngejelasin ini sih teman-teman, karena banyak banget ya kalau misalnya lagi di live atau mungkin pas nggak sengaja aku baca komen gitu ya di video-video ya, ngomongin tentang angel numbers, oke? Dan tanda-tanda lainnya. Satu ya teman-teman, no offense, satu ya, dan keduanya karena mungkin aku lebih percaya sama Tuhan ya, karena aku makhluk Tuhan. Dan satu lagi ya, karena aku muslim ya, jadi aku gak percaya sama itu. Karena kalau misalnya kita baca Quran, Allah bilang apa? Allah akan memberikan tanda pada hatimu, ayo baca Qurannya ya. Jadi ngapain lihat tanda-tanda ya? Tanda-tandanya apa? Gini ya teman-teman, kalau misalnya kita merasakan senang, kita merasakan hal yang positif lah ya, itu tandanya apa? Kalau benar-benar nih orang-orang belajar tentang law of attraction gitu ya, kalau misalnya kita merasakan nyaman dan lain-lain, itu comes from higher being katanya gitu ya. Jadi jadi sudah selaras dengan apa yang kita inginkan. Lanjutin sambil diafirmasiin, atau enggak sambil diasumsiin aja, aku udah punya ini, rasanya nggak ada yang bertolak belakang kan gitu. Rasanya tidak, apa sih namanya itu ya, tolak belakang ya. Rasanya itu kayak ada perdebatan, kontradiksi, nggak ada. Nah kalau misalnya itu berarti udah selaras. Tapi kalau misalnya masih ada kontradiksi, berarti harus direpetisi atau dilepaskan dulu tuh rasa-rasa yang sebelumnya. Entah itu trauma, entah itu luka batin apa, atau misalnya omongan-omongan yang tidak sesuai dengan yang kamu inginkan, atau misalnya ya, pikiran-pikiran yang negatif yang datangnya kamu tahu sendiri ya. Aku udah sering bilang kalau pikiran negatif itu datangnya dari siapa? Dari setan. Harus gitu ya, setan ya, dari setan ya. Jadi kalau misalnya ada pikiran negatif harus bisa di defense ya. Jadi sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan tanda positif atau negatif itu ya di hati kita. Kalau negatif berarti tandanya kamu berpikir tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan nanti hasilnya. Karena balik lagi ya, buat teman-teman yang Kristen, aku udah sering kasih tahu chapter Yesaya, kalimat-kalimatmu itu tidak akan pernah kembali kosong ya. Kalau misalnya untuk teman-teman muslim juga aku udah sering kasih tahu di surat Ibrahim, kalimat baik akan terwujud, kalimat buruk akan terwujud, kalimat yang teguh gitu ya, kalimat yang tidak goyah itu yang cepat sebenarnya ya. Jadi tandanya itu di hati kita, intuisi itu di hati kita ya. Tentunya datangnya dari mana dulu ya? Dari otak kita. Otak mana? Otak bagian kanan ya, karena otak kanan itu ya, jadi otak itu fungsinya itu bekerjanya itu silang ya. Otak kanan mengatur tubuh sebagian kiri, otak kiri tubuh sebelah kanan, seperti itu ya. Jadi intuisi itu ya datang kalau misalnya kita itu ya merepetisi ya, terhubung dengan Tuhan, visualisasi gitu. Aku mendapatkan intuisiku sekarang, Tuhan menggerakkan aku mendapatkan solusi yang datangnya dari Tuhan. Jadi dibawa dengan afirmasi. Jangan kayak, kok aku nggak dapetin intuisi sih atau enggak, kok aku nggak dapetin apa yang aku inginkan sih, nyari tanda. Udah tahu tanda tuh ya, kalau misalnya nyari sesuatu di 3D itu kan udah realitas sekunder. Makanya jangan nunggu, aku udah sering bilang jangan nunggu validasi ya. Apalagi kalau teman-teman belajar tentang law of assumption ya, hukum asumsi ya, kita tidak menunggu validasi ya. Lah validasinya itu kita minta sama Tuhan ya. Kemana? Go within katanya. Buat teman-teman Kristen coba deh baca chapter Luke atau chapter Matthew ya kalau nggak salah ya. Kalau kata Yesus apa? Tutup pintunya katanya gitu. Tutup pintumu. Apa yang harus ditutup? 5 panca indera kita ya. Kalau misalnya muslim, aku juga udah sering kasih tahu ya, jangan percaya apa yang kamu lihat, jangan sedih dengan apa yang kamu alami saat ini ya. Bersama kesulitan ada kemudahan kata Allah, mintalah padaku katanya. Siapa lagi yang memperkenankan doa orang dalam keadaan stres atau distress, bahasa luarnya itu ya. Dalam keadaan stres kan tidak baik-baik aja, dan menghilangkan segala kesulitan dan kepayahannya lah ya. Kesulitan, kesusahan, keterbatasan, keterpurukan apapun itu. Siapa lagi kalau bukan aku? Sesungguhnya aku maha mengetahui dan maha mengabulkan ya.
Maha kuasa Tuhan tuh, ya Allah ya. Surat An-Naml tuh baca aja lah ya, semuanya itu ada. Jadi gak usah nungguin juga, aduh low vibe, aduh kebanyakan aduh ya. Makanya udah hajar aja terus gitu loh ya. Kalau misalnya lagi nggak enak, lagi rasanya gak sesuai, pikirannya lagi amburadul, satu, doa dulu kamu teh ya, doa dulu sama Tuhan ya, itu untuk menghentikannya. Atau misalnya kalau muslim ya, kalau muslim nih ya, astagfirullahalazim gitu ya, atau enggak innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, segalanya datang dari Allah, kembalikan lagi sama Allah. Atau enggak ya Allah ampunilah aku, atau enggak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadzalimin ya. Jadi kalau misalnya, atau enggak apa namanya, bahasa ininya generalnya itu adalah kita minta ampun dulu ya. Kalau misalnya kita minta ampun, atau misalnya ya Allah ampunilah aku, mungkin ya tadi aku berpikir yang negatif, fokusnya atensinya juga negatif, ampunilah aku. Jadi itu untuk mengatur apa, sistem limbik kita, atau misalnya otak emosi kita, jadi biar teredam. Makanya hubungkan dengan Tuhan ya. Kalau misalnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, segalanya tuh ya kembalikan lagi sama Tuhan gitu istilahnya ya. Itu mengendalikan apa, batang otakmu, jadi nggak loncat-loncat gitu loh. Kayak apa, kalau misalnya takut sesuatu hal terjadi, pengennya kabur aja ya, seperti reptil seperti itu. Jadi semuanya tuh nyambung gitu loh kalau misalnya dihubungkan dengan agama apapun teman-teman yang dianut ya gitu. Khususnya kalau aku mungkin bisa menjelaskan so far gitu ya, setahunya aku, semampunya aku ya, dari Muslim dan Kristen, karena memang banyak yang aku pelajari dari situ. Khususnya Muslim nih awas ya, kenapa kayak gitu ya. Ya jangan nunggu tanda-tanda, apalagi aduh Muslim ngapain harus percaya sama angel number kalau kamu dijaga sama angel. Kok aneh bilang gitu? Lah baca di Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Ya, benar gak? Kamu itu dijaga sama malaikat depan dan belakang. Dan juga kanan dan kiri ya, yang nyatet amal baik dan amal buruk. Ngapain kamu teh ya nungguin di guide sama angel? Lah, kamu udah di guide sama angel atas izin Tuhan. Baca lagi Qurannya ya. Gitu. Jadi kita nggak menunggu validasi. Kalau misalnya anak-anak asumsi ya, law of assumption itu kita tidak menunggu validasi, karena realita utama kita itu di sini ya. Realita utama kita itu di sini nih ya, subconscious mind ya. Subconscious mind kan terhubung langsung dengan poros jantung kita juga, makanya tandanya itu adanya di hati kita. So we don't have to wait ya, nggak usah nunggu tanda-tanda. Makanya kalau misalnya kata orang-orang luar ya, ngapain gue harus manifest angel number? Lah gue mau pengennya manifest apa yang gue inginkan, mantan balik, punya kerjaan, punya duit, pengen punya rumah, pengen punya kendaraan, pengen punya pasangan ideal, pengen nikah, pengen ini. Ngapain gue harus pusing-pusing manifestin kupu-kupu, manifestin tanda-tanda, manifestin apa? Ya Allah ya, makanya aku tuh udah sering bilang sama teman-teman, you jangan menunggu. Kalau misalnya kamu masih menunggu tanda-tanda, berarti kamu energinya masih menunggu ya. Kalau misalnya kamu masih stalking, ada dua hal sebenarnya. Kalau misalnya di setting dulu ya, mau stalking juga ya masih bisa diatur. Gimana caranya? Nanti aja lah kalau live aku kasih tahu. Ya gitu. Jadi be easy lah, manifestasi itu sebenarnya easy banget ya. What you have to assume as your wish fulfilled ya, rasa bahwa kamu tuh sudah mendapatkan yang kamu inginkan, atau you have to think as if you already have whatever it is that you want ya. You have to think from the version that you already have whatever it is that you want ya. Berpikir dari versi bahwa kamu sudah mendapatkan yang kamu inginkan. Jadi nggak usah pusing, Kak ini afirmasinya apa, Cik? Atuh kalian tekan punya ini ya. Kalau kalian udah punya yang kalian inginkan, gimana kata-katanya? Jadikanlah itu afirmasi. Kenapa pusing? Ya, pengen punya ini, aku udah punya ini. Pengen memiliki ini, aku udah memiliki ini. Ya, jadi jangan nunggu. Ya, itu aja. Jadi aku tidak percaya sama yang namanya angel number, sorry. Dan aku tidak mau bermanifestasi tanda-tanda, karena go within. Kalau kata Yesus aja, kalau misalnya teman-teman Kristen, ya go within ya, dan berdoalah dalam secret, nanti Tuhan akan reward kamu, katanya gitu. Apalagi Muslim, ya Allah, astagfirullahalazim, ampunilah aku juga nggak sempurna ya. Memang kan iman itu naik turun, makanya itu harus sering direpetisi. Makanya sholat juga 5 waktu ya, belum lagi dengan sunah-sunahnya ya. Awas aja kalau misalnya dibilang berbusa lah, kita aja sholat lebih dari 5 kadang-kadang ya. Aduh, konsepnya itu ya, makanya dipelajari juga ya. Jadi nggak hanya stuck
di pelajaran ini semuanya dipelajari ya, semuanya juga pasti terhubung gitu sayang. See you in another video, bye. Mwah.